Hari ini kita akan membahas kurikulum dan pola pembelajaran pendidikan agama Islam pada jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Sebagaimana yang harus kita sepakati bersama, bahwa pendidikan diyakini sebagai usaha pengembangan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik, sehingga manusia mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Melalui praktik adanya pendidikan ini, peserta didik diajak agar dapat mengerti dan memahami bagaimana sejarah atau bagaimana pengalaman budaya dapat ditransformasi dari zaman kehidupan yang akan mereka alami ke depan. Juga untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan, tuntutan yang ada di dalamnya. Kita mengenal bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan ini mengarahkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan itu juga mengarahkan pada satu konsep bahwa institusi pendidikan dalam hal ini sekolah merupakan tempat transfer ilmu pengetahuan dan tempat transfer budaya peradaban, atau dalam istilah yang digunakan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Abbas, bahwasanya pendidikan itu harus berupa ta'dib ketimbang tarbiyah dan taklim, sehingga esensi sekolah dihadirkan untuk menjadi transfer budaya, membudayakan perilaku diiringi dengan kemampuan kognitif atau pengetahuan yang oleh karenanya membutuhkan suatu sistem, yang sistem ini kita sebut dengan kurikulum. Dengan kata lain, kita tahu bahwa kurikulum adalah komponen utama dalam pendidikan. Kalau kita melihat dari UU 20 tahun 2003 yang tadi, bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, yang mana dalam praktiknya kita melihat bahwa tujuan pendidikan yang digunakan di Indonesia itu kerap kali diidentikan dengan pendidikan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga dalam menyongsong kurikulum merdeka, kurikulum 2022, itu kita lebih sering mendengar istilah profil pelajar Pancasila, yang di sana secara tertulis maupun secara tidak tertulis tujuannya adalah menjadikan peserta didik memiliki mutu. Mutu tersebut digambarkan dari profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita juga melihat dari sebuah jurnal, ya, Reorganizing the High School Curriculum, yang ditulis oleh Harold B. Arbutis, bahwasanya kurikulum tidak hanya terbatas pada mata pelajaran, tapi kegiatan-kegiatan lain di dalam maupun di luar kelas yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. Nah, jika kita melihat dari definisi yang disampaikan tadi, bahwasanya kurikulum harus mengarahkan pada sisi kreativitas. Artinya, kurikulum bukan untuk membatasi, melainkan bisa dijadikan sebagai patokan yang menstimulus sekolah-sekolah untuk berkreasi dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih baik. Nah, kalau kita melihat konsep kurikulum merdeka, ini sudah sejalan. Hanya saja untuk melihat prosesnya kita belum bisa menemukannya dalam waktu 1-2 bulan. Tentu untuk evaluasi, monitoring itu membutuhkan waktu dan membutuhkan instrumen yang jelas untuk menentukan apakah efektif atau tidak. Kurikulum pendidikan di Indonesia memang beberapa kali berubah. Ada perubahan, ada perbaikan. Sebut saja kurikulum 1947 berubah menjadi 1952, kurikulum 1964, 68, 75, 84, 94, 2004 dengan istilah kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2006 yaitu KTSP, hingga kurikulum 2013 yang sekarang masih digunakan
oleh sebagian besar sekolah. Dan kita akan menyongsong diimplementasikan kurikulum merdeka yang dari saat ini beberapa sekolah sudah melakukan perubahan step by step, perlahan demi perlahan agar mencapai tujuan itu. Supaya transisi antara kurikulum 2013 menuju kurikulum 2022, kurikulum Merdeka Belajar, ini menghadirkan transisi yang nyaman, transisi yang baik, sehingga tidak ada ketimpangan dalam proses perpindahan itu. Nah, ini perlu kita sadari bahwa perubahan kurikulum ini tentunya didasari pada berbagai aspek. Kita mempelajari ada aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek psikologis, dan masih banyak lagi yang tentunya kalau kita rincikan tidak akan sempat waktunya dalam kesempatan yang baik ini. Nah, perubahan juga bisa berdasarkan pada perkembangan dan perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, globalisasi ekonomi, serta kebangkitan industri kreatif dan budaya. Nah, perubahan-perubahan ini tidak menutup kemungkinan pada hal itu saja, melainkan akan semakin berkembang, semakin banyak hal yang harus diaplikasikan, yang harus diadaptasikan. Oleh karenanya salah satu sifat dari kurikulum adalah harus bersifat dinamis dan adaptif. Nah, kurikulum yang baik atau dalam hal ini penyusunan kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mampu mengawali suatu perubahan, bukan kurikulum yang berubah karena suatu perubahan. Nah, paradigma yang dipakai hendaknya menjadikan kurikulum sebagai tonggak permulaan dari adanya perubahan. Dan inilah yang dilakukan oleh negara-negara maju. Terus berinovasi. Sedangkan bagi negara-negara berkembang itu cenderung lebih berfokus pada permasalahan-permasalahan yang memang sedang dialami oleh negara-negara tersebut. Misalnya isu-isu pemerataan, isu sumber daya manusia, isu sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, nantinya penentuan arah, penentuan isi, penentuan proses pendidikan itu semua adalah bagian yang nantinya menentukan kualitas lulusan. Tujuannya dikembalikan kepada peserta didik, di mana seseorang ketika memasuki jenjang sekolah diharapkan memiliki perubahan, sehingga ketika dia keluar sekolah itu memiliki fresh, memiliki jiwa yang lebih baik, karakter yang kuat, dan pendidikan kognitif yang terpenuhi. Nah, sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal, bahwasanya kurikulum 2013 adalah kurikulum yang masih dipakai oleh mayoritas sekolah. Sekaligus banyak sekali kajian mengenai kurikulum 2013, baik itu kajian kritis ataupun kajian yang lainnya ya. Nah, di sini pada kurikulum 2013 peserta didik ini diharapkan memiliki kecakapan pada observing atau berobservasi. Juga ada questioning and interviewing, wawancara. Juga kecakapan dalam bernalar, berkomunikasi, serta bagaimana mereka menerima materi pembelajaran. Nah, dalam kajian kita pada sore hari ini, kita akan membahas kurikulum dan pola pembelajaran pendidikan agama Islam, yang oleh karenanya fokus pembahasan kita ada pada kurikulum PAI di jenjang SMA. Salah satu mata pelajaran yang secara konsisten diajarkan di Indonesia dan yang linier atau memiliki pendekatan pada pembinaan akhlak dan karakter peserta didik adalah pendidikan agama. Yang selanjutnya kita bahas sebagai PAI gitu ya. Karena kalau pendidikan agama ini berarti masih bersifat umum, karena semua pendidikan agama, baik itu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, Buddha, dan Konghucu, semuanya harus memiliki muatan pembinaan akhlak dan karakter bagi peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, oleh karena itu ketika kita membahas pendidikan agama Islam, maka cara pandang yang dicanangkan oleh kita sejatinya tidak jauh berbeda dengan tujuan UU nomor 20 tahun 2003.
Harun Nasution dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya itu menerangkan bahwa ada 8 aspek yang harus dibahas dalam agama Islam. Yang pertama adalah aspek ibadah, yang kedua ada aspek sejarah dan kebudayaan, yang ketiga ada aspek politik, ada juga aspek hukum, ada juga aspek teologi, yang keenam ada aspek falsafah, yang ketujuh aspek mistisisme, dan yang kedelapan adalah aspek pembaharuan dalam Islam. Nah, adanya mata pelajaran pendidikan agama Islam ini diajarkan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Yang ini disebabkan bahwa dasarnya bangsa Indonesia memiliki watak sosialistis religius, yaitu mereka bercita-cita agar meraih kehidupan yang seimbang, serasi, selaras antara kehidupan batiniah yang berupa mental atau spiritual dengan kehidupan lahiriah yang bersifat fisik dan material, di mana nilai-nilai keagamaan menjadi salah satu dasar atau sumber motivasinya. Nah, untuk pembinaan pendidikan agama Islam ini terjadi perbedaan dalam 2 bentuk institusi pendidikan di bawah naungan kementerian yang berbeda. Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka PAI ini wajib pada seluruh jenjang mulai dari SD, SMP, dan SMA, termasuk SMK, yang semuanya mata pelajarannya diintegrasikan menjadi satu mapel tunggal, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nomenklatur yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau PAIBP. Nah, yang satu lagi di bawah institusi Kementerian Agama, terutama sama di jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah, mata pelajaran pendidikan agama Islam pun diajarkan, tetapi diajarkan secara terpisah yang disatukan dalam rumpun agama. Mereka akan mempelajari Al-Quran, hadis, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam. Gitu. Oleh karena itu, tidak adil bagi kita jika membandingkan PAI di SMA dengan PAI di MA. Itu karena dari segi bobot pelajaran, dari segi dikotomi pembelajaran, dan dari konsep integrasi pembelajaran itu ada perbedaan. Oleh karenanya, di dalam pembahasan kita kali ini kita berfokus pada pendidikan agama Islam di SMA umum terutama. Salah satu bentuk pelayanan sekolah yang berkenaan dengan kurikulum adalah mereka mampu menyajikan substansi atau materi ajar yang tercantum sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Adapun subjek utama yang berkepentingan di sini adalah guru. Karena guru bertugas untuk mengajar langsung di kelas. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memindahkan tataran konsep yang tertuang dalam kebijakan dan kurikulum ke dalam kelasnya, agar apa yang ia pahami dipahami juga oleh peserta didik. Meski demikian, pihak pengelola, manajemen, atau penyelenggara pendidikan ini harus memahami kurikulum dulu yang digunakan dan menjadikan kurikulum itu sebagai acuan ataupun rujukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga trias pendidikan itu harus beriringan, tidak hanya berfokus pada guru, tidak hanya berfokus pada peningkatan SDM guru saja, tapi bagaimana dari segi manajemen, dari segi pimpinan, dari segi input output peserta didik yang diharapkan itu harus memiliki satu tujuan yang sama, memiliki tujuan yang sama, memiliki visi yang sama. Dengan begitu, pembelajaran akan lebih terarah dan bermakna. Ini juga menekankan bahwa permasalahan yang terjadi dari kurikulum yang sudah ada di Indonesia yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembelajaran pendidikan agama di Indonesia, diantaranya adalah perubahan kurikulum bersifat dinamis mengikuti perkembangan situasi dan kondisi zaman. Bahkan perubahan kurikulum beberapa kali kerap terlambat, tidak optimal itu, sebagaimana yang disampaikan bahwa kurikulum sejatinya harusnya menjadi tonggak mula perubahan suatu sistem yang ada di dunia ini. Adapun yang kedua, di sini kurikulum lebih banyak menekankan pada aspek kognitif, sedangkan aspek afektif dan psikomotorik belum optimal. Yang ketiga,
Pelaksanaan proses pembelajaran masih teacher-centered learning atau berpusat pada guru, dan belum student active learning atau berpusat pada peserta didik. Jadi keempat, banyak guru berpedoman pada kurikulum sehingga tidak banyak berinovasi. Yang semua permasalahan itu kita akan kaji secara bersama-sama dalam diskusi yang insya Allah sama-sama memberikan manfaat bagi kita. Baik. Yang pertama, bahwa pendidikan agama Islam ini adalah way of life, pandangan dan sikap hidup seseorang. Sebagai way of life, sebagai pandangan dan sikap hidup seseorang, maka harus direncanakan secara matang. Ini juga diamanahkan dalam undang-undang yang sama bahwa pendidikan agama Islam itu harus dilaksanakan secara terencana di lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain untuk diwujudkan sebagai bentuk realisasi kurikulum. Jika kita melihat dari buku karya Profesor Zakiyah Darajat, bahwa pendidikan agama Islam tidak sebatas pengajaran materi agama, tapi juga usaha pengasuhan yang mendalam terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan mereka dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan. Menghayati makna dan maksud serta tujuan dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan ajaran-ajaran Islam yang dianutnya itu sebagai pandangan hidup yang mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kelak. Nah, kalau kita lihat bagaimana pemaparan dari Profesor Zakiyah Darajat ini, maka sesungguhnya pendidikan agama Islam ini memiliki peran yang sangat dalam ya. Memiliki orientasinya tidak hanya berpusat pada keselamatan dunia, yang melainkan kepada akhirat juga. Oleh karena itu, hasil yang dicapai adalah karakter. Gitu. Maka dari itu, PAI hingga saat ini umumnya bagi sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, maka penekanan pada KD1 dan KD2 atau KI1, KI2 itu menjadi terkemuka. Hal ini untuk menunjukkan bahwa output pembelajarannya tidak seputar pada pengetahuan dan keterampilan saja, tapi bagaimana kepada sikap spiritual yang dibentuk dari pengetahuan dan keterampilan itu. Dengan begitu, proses internalisasi nantinya nilai-nilai pendidikan agama Islam hendaknya diarahkan untuk menjaga akidah dan ketakwaan peserta didik. Yang kedua, menjadi landasan untuk lebih rajin lagi mempelajari ilmu agama, juga untuk mendorong peserta didik untuk lebih kritis, kreatif, inovatif. Juga untuk menjadi landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan dengan demikian, PAI tidak mengajarkan teori semata, tapi juga untuk dipraktikkan atau diamalkan dalam kesehariannya. Nantinya dari PAI ini akan membentuk etika sosial. Yang pertama, kita membahas mengenai standar kompetensi lulusan. Sebagaimana dicanangkan di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, bahwa salah satu aspek lulusannya adalah KI1 hingga KI4 yang berupa sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Dengan bertujuan pada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. Yang kedua, berilmu, cakap dalam berpikir, kritis dalam menanggapi situasi dan kondisi, kreatif dalam melaksanakan pembelajaran dan inovatif dalam bertindak. Tujuan yang ketiga, sehat secara jasmani dan rohani, mandiri dan percaya diri dalam hal positif, toleran terhadap sesama, mempunyai sikap peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal. Nantinya, output peserta didiknya adalah memiliki jiwa yang religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras dan kreatif. Oleh karena itu, dalam penyusunan isi materinya itu harus merujuk kepada
persoalan yang sama tadi. Dalam hal ini, pendidikan agama Islam terbagi setidaknya pada 5 aspek. Dalam aspek akidah, ruang lingkup yang dibahas berupa seputar rukun iman. Untuk yang kedua, pada aspek akhlak, yang dibahas dalam ruang lingkup adalah perilaku atau akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji untuk dipraktikkan dalam keseharian, akhlak tercela untuk dijadikan pengetahuan dan dihindari. Juga ada adab-adab keseharian. Pada aspek Al-Quran dan hadis, maka berisi pembahasan tematik ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Pada kajian fikih adalah membahas sumber hukum Islam dan amaliyah keseharian. Dan juga pada aspek sejarah kebudayaan Islam, maka di sini membahas sejarah Islam dari masa Rasulullah hingga era modern. Dari itu semua dapat disimpulkan bahwa ada 4 kerangka materi PAI, yaitu hubungan manusia dengan Allah, juga hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang semua itu diwujudkan dalam keempat aspek pembelajaran PAI berupa Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan sejarah Islam. Nah, terkhusus dalam jenjang SMA, maka semua aspek-aspek yang kita bahas tadi, semua hal yang menjadi persoalan di sini itu diajarkan secara terintegrasi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sehingga level perbandingan antara PAI di SMA dengan PAI di MA itu berbeda. Yang oleh karena itu saya tidak bisa bilang, saya tidak bisa membedakan atau membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya, karena memang yang digunakan ini memiliki perbedaan yang cukup prinsipil. Dalam proses dan desain pembelajaran PAI, bahwa dari segi waktu belajar, PAI ini diberikan waktu 3 jam pelajaran dengan masing-masing 1 jam pelajaran itu terhitung 45 menit per pekan ya, per minggu. Oleh karena itu, umumnya ada beberapa sekolah yang menerapkan 3 JP langsung, ada yang menerapkan 2 JP plus 1 JP. Dengan kata lain, 2 JP dilaksanakan di kelas dan 1 JP dilaksanakan sebagai program penguatan karakter di luar kelas, seperti kegiatan salat berjamaah, kegiatan BTQ, kegiatan rohis, dan lain sebagainya. Dengan begitu, beberapa cara atau pendekatan, model, metode pembelajaran ini identik dengan satu istilah, yaitu pendekatan saintifik. Sebagaimana para mahasiswa ya, bahwa peserta didik sudah mulai dikenalkan bagaimana menemukan suatu masalah, bagaimana mereka bisa merumuskan masalah, mencari solusi secara bersama, membuktikan suatu kejadian, menarik kesimpulan, hingga mereka mampu menyajikan hasil analisisnya secara lisan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Konsep yang dipakai dalam kurikulum 2013 adalah Student Active Learning, pembelajaran siswa aktif. Cara belajar siswa aktif CBSA. Sehingga sumber belajar dan media pembelajarannya diberikan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi secara mandiri, sedangkan guru sebagai pengarah atau merekomendasikan beberapa bantuan akademiknya kepada peserta didik. Oleh karena itu, sumber belajar dan media belajar harus disediakan secara jelas, harus disajikan dengan benar, harus dikuatkan fasilitasnya sehingga mereka semakin banyak akses menuju kegiatan eksploratif yang dilakukan oleh peserta didik. Sebagai contoh, di dalam mata pelajaran PAIBP kelas 11 pada kompetensi dasar 3.7, yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah yang berupa pengetahuan, dan ada pada KD 4.7 yaitu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah, yang mana ini ranah keterampilan. Oleh karena itu, guru berhak memiliki kewenangan untuk memberikan referensi dan preferensi bagi peserta didik untuk mengolah materi. Sebagai contoh di sini sumber belajar
diterapkan buku paket PAIBP kelas 11. Juga ada buku pendukung itu Ahkamul Janaiz, kitab Ahkamul Janaiz. Juga ada melalui media pembelajaran video, yaitu video tutorial memandikan jenazah. Juga ada artikel berita seputar pengurusan jenazah yang bertujuan untuk menambah wawasan peserta didik, karena memang di zaman pandemi COVID kita mengenal dengan beberapa perbedaan dalam pengurusan jenazah, terutama bagi jenazah kondisi tertentu. Yang berikutnya adalah penjelasan langsung oleh guru atau praktisi. Dari 5 sumber belajar itu, kita bisa menghadirkan setidaknya ada 2 media pembelajaran. Yang pertama, manekin atau torso, alat peraga jenazah beserta perlengkapan lengkapnya. Juga ada video tutorial tata cara memandikan jenazah, yang itu dalam penyelenggaraannya guru diberikan wewenang untuk melaksanakan pembelajaran secara kreatif. Bisa dilaksanakan dengan peserta didik yang memulai membaca, menanya, yang nantinya dari pertanyaan itu bisa dikembangkan menuju satu materi utuh. Dan itulah tugas guru untuk menjawab persoalan di akhir gitu, sehingga fungsi guru sebagai fasilitator dapat dijalankan dengan lebih maksimal. Adapun pada tahap evaluasi pembelajaran, kita melihat bahwa penilaian ada pada 3 ranah ya, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Yang mana masing-masing memiliki karakteristik. Sebagaimana di sini penilaian sikap itu bisa melalui observasi guru, observasi diri atau self assessment, ada juga dari observasi rekan sejawat atau peer assessment. Yang semua itu disusun menggunakan instrumen observasi perilaku peserta didik. Nah, untuk penilaian sikap ini merupakan media yang tepat untuk mendapatkan nilai KD1 dan KD2. Oleh karenanya, instrumen penilaian yang disusun itu harus berupa penilaian perubahan, assessment perubahan. Jadi semacam ada pre-test dan post-test. Hanya saja instrumen penilaian itu berupa transformasi sikap atau perubahan tingkah laku, yang itu semua disusun secara cermat oleh guru, dan bisa juga bekerja sama dengan orang lain, beberapa lembaga yang mungkin memang lebih mengerti bagaimana tata cara membuat kuesioner atau mengukur secara autentik bagaimana perubahan sikap yang terjadi bagi diri anak-anak. Yang kedua, dari segi penilaian pengetahuan. Sebagai contoh ada tes tertulis, baik itu penilaian objektif maupun non-objektif, yang semua juga disusun berdasarkan instrumen penilaian pengetahuan berupa kisi-kisi. Nah, adapun penilaian keterampilan, teknik penilaian yang digunakan adalah tes praktik langsung. Nah, di sini instrumen penilaiannya adalah observasi keterampilan yang disertai dengan rubrik penilaian. Nah, setelah evaluasi dilaksanakan bagi peserta didik, maka ada 2 kelanjutannya. Bagi peserta didik yang tuntas itu akan diberikan pengayaan. Peserta didik yang belum tuntas itu diberikan remedial. Seperti itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 4 kompetensi dasar, 1, 2, 3, dan 4 yang seringkali dikritisi adalah eksistensinya KD1 dengan KD2. Permasalahan terbesar adalah bagaimana seorang guru bisa menilai sikap anaknya. Sebagai contoh, jika kita melihat di bab iman-iman ya, misalnya dalam PAIBP kelas 11 di bab 3 atau di bab 2 atau lebih tepatnya di KD nomor 3, itu membahas bahwa 1.3 yaitu meyakini adanya kitab-kitab. Nah, permasalahannya adalah bagaimana seseorang bisa mengukur keyakinan seseorang yang lain. Tuh. Oleh karena itu, KD1 dan KD2 akan dapat dijawab setelah peserta didik memiliki perubahan yang jelas. Gitu. Artinya, guru harus mampu menghadirkan pembelajaran di kelas yang nantinya dari pembelajaran di kelas itu mengarahkan pada perubahan sikap sehingga KD1 dan KD2 itu akan terbangun. Oleh karena itu, penyusunan KD1 dan KD2 itu penting sekali. Pentingnya adalah bagaimana seorang guru bisa menyiapkan rubrik penilaian perubahan karakter. Gitu.
yang outputnya tidak sebatas pelaporan saja, tidak sebatas nilai rapor saja, melainkan dari nilai itu bisa dihadirkan solusi bagi beberapa anak, bagi orang-orang yang jika mayoritas memang belum berhasil, maka bisa diartikan, bisa kita interpretasikan bahwa semua elemen itu perlu mempelajari materi-materi yang ada di sini.